Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Melinda Urbanita dan rekan saya. Saya Najmi Rahmayuni. Selanjutnya, baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai toksokinetika benzena sebagai xenobiotika yang akan disampaikan oleh saya Melinda Urbanita, lalu dilanjutkan teman saya Najmi Rahmayuni, dan dilanjutkan oleh Cika Salsabila. Sebelum itu, kita mengenal terlebih dahulu pengertian dari benzena. Seperti yang kita ketahui, benzena ialah senyawa kimia organik, aromatik yang nonpolar, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Senyawa benzena mempunyai rumus molekul C6H6. Lalu benzena termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon yang mempunyai derajat ketidakjenuhan yang tinggi. Selanjutnya, seperti yang kita lihat pada gambar di slide keempat ini, ada gambar di SPBU dan asap kendaraan. Di sini sumber benzena utama berasal dari penguapan bensin sebesar 1-5%. Lalu kadar benzena di udara luar ruangan ada dalam kisaran 0,02 sampai 34 ppb atau 1 ppb sama dengan 1000 kali lebih cepat dari 1 ppm. Sebagai contoh di sini asap kendaraan. Lalu setelah itu kita akan membahas mengenai fase kerja benzena sebagai xenobiotika. Di sini fase kerja benzena sebagai toksikan melalui fase kerja yang umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, maupun biologis yang sangat rumit dan kompleks. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Fase kerja xenobiotika sendiri terdiri dalam 3 fase, yaitu yang pertama ada fase eksposisi, lalu yang kedua fase toksokinetik, dan yang ketiga fase toksodinamik. Untuk itu, penjelasan selanjutnya dari ketiga fase tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Najmi Rahmayuni dan Cika Salsabila. Untuk itu, dipersilakan kepada saudari Najmi Rahmayuni memaparkan materi selanjutnya. Oke, baiklah. Saya akan memaparkan yaitu mengenai fase kerja benzena sebagai toksikan. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut merupakan rangkaian proses kerja dari toksik itu sendiri, di mana terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase eksposisi, yang kedua fase toksokinetik, dan yang ketiga fase toksodinamik. Selanjutnya, untuk fase eksposisi itu sendiri pada benzena umumnya terjadi melalui jalur inhalasi atau pernafasan. Selain itu, benzena juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui paru-paru, jalur gastrointestinal, dan lewat kulit. Nah, fase kontak benzena terjadi pada saat penghirupan uap atau gas benzena yang secara tidak sengaja terhirup saat pemberian bensin di SPBU. Pada penguapan bensin, kurang lebih terdapat 1,5% kandungan benzena itu sendiri. Selanjutnya, fase toksokinetika. Untuk fase toksokinetika ini, apabila individu yang terpapar oleh benzena di udara dalam konsentrasi yang tinggi, kira-kira separuh kadar dari benzena yang terabsorpsi dengan cepat, akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan cenderung terakumulasi di jaringan lemak, di mana benzena ini akan dikonversi menjadi metabolit dalam hati dan sumsum tulang. Sebagian besar metabolit benzena akan keluar dari tubuh manusia
yaitu dalam bentuk urin dalam jangka waktu 48 jam setelah terpapar. Selanjutnya, nah pada fase toksokinetika ini terdapat bagian yang pertama yaitu absorpsi benzena. Benzena yang masuk ke dalam tubuh, terutama melalui inhalasi atau pernafasan, selain dapat melalui mulut, yaitu oral, dan kontak langsung dengan kulit atau perkutan. Benzena yang masuk ke dalam tubuh ini akan diabsorpsi dalam paru-paru dan akan masuk ke dalam pembuluh darah sebelum akhirnya didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dan berkumpul di jaringan lemak. Nah, melalui inhalasi ini, benzena dapat diabsorpsi tubuh, yakni sekitar 70-80% pada 5 menit pertama. Dan pada 1 jam berikutnya, sebesar 20-60%. Kemudian melalui paparan peroral, absorpsi benzena adalah sekitar 98% melalui kontak kulit, benzena diabsorpsi sebanyak 80% ke dalam tubuh. Selanjutnya, untuk distribusi benzena didistribusikan ke seluruh tubuh dan karena sifatnya yang lipofilik, yaitu larut dengan minyak, maka benzena banyak terakumulasi di jaringan kaya lemak, terutama di sumsum tulang dan jaringan lemak. Kadar benzena pada jaringan lemak, urin, dan sumsum tulang 20 kali lebih banyak dibandingkan dalam darah dan menembus dan dalam otot kadarnya lebih tinggi yaitu sekitar 1-30 kali. Pada manusia, benzena menembus blood-brain barrier dan plasenta sebagai benzena, sehingga benzena dapat ditemukan di otak dan darah plasenta dalam jumlah yang lebih besar atau sama dengan yang ada dalam darah ibu. Selanjutnya, untuk metabolisme benzena itu sendiri diawali dengan reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim sitokrom P450 monooksigenase yang kemudian menjadi benzene dioksida yang setara dengan benzene oksepin. Benzene oksida ini akan termetabolisme menjadi fenol yang merupakan produk metabolit utama benzena. Kemudian fenol yang diekskresi lewat urin dalam bentuk terkonjugasi dan asam sulfat atau glukuronat. Kemudian lanjut, baiklah, ini merupakan rangkaian dari fase metabolisme benzena itu sendiri. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Najemi. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Cika Salsabila. Kepada Saudari Cika Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Najmi. Benzena akan dimetabolisme oleh enzim CYP2E1 menjadi benzena oksida, di mana benzena oksida lebih lanjut akan dimetabolisme melalui 3 jalur yang kemudian menjadi TT muconaldehid yang selanjutnya akan diubah menjadi asam fenil merkapturat yang akan diekskresi bersama urin, dan fenol juga dapat diekskresi melalui urin secara langsung atau dioksidasi lebih lanjut menjadi katekol dan hidrokuinon. Selanjutnya, ekskresi benzena. Metabolit benzena 90% diekskresi melalui urin dari dalam tubuh, khususnya konjungsi fenol dan asam fenil merkapturat. Benzena yang tidak dimetabolisme akan diekskresi lewat paru-paru. Eliminasi benzena secara non-enzimatik dapat melalui
eksalasi dalam bentuk yang tidak berubah. Kadar benzena yang diabsorpsi dieliminasi melalui eksalasi sebesar 8-17%. Selanjutnya, fase toksodinamik, yaitu paparan ringan benzena dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Paparan akut benzena dapat menyebabkan depresi, sistem saraf pusat, dan aritmia. Paparan benzena jangka panjang dapat menyebabkan anemia, leukemia, dan perubahan sistem imunologi. Pengaruh paparan akut dan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kelainan di berbagai sistem organ yang terjadi segera. Setelah paparan, efek neurologis muncul terutama disebabkan paparan langsung dari benzena pada sistem saraf pusat, mekanisme anestetik benzena pada sistem saraf pusat dengan menginduksi eksitasi yang diikuti oleh depresi, dan jika paparan berlanjut akan terjadi kegagalan nafas dan dapat menyebabkan kematian. Menurut Mitayanat tahun 2015. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan dini keracunan benzena. Pencegahan terjadinya keracunan dalam proses produksi di industri dapat dilakukan dengan menggunakan zat kimia alternatif yang kurang toksik, mengurangi bahaya, risiko yang mungkin dapat ditimbulkan pada pekerja dan lingkungan, menyediakan tempat penyimpanan yang aman, tersedianya sarana air pembilas di tempat strategis. Penanggulangan keracunan perlu dilakukan untuk kasus akut maupun kronis. Tindakan dini seperti minum susu dan minum air kelapa dapat dilakukan sebelum penyebab pasti dari kasus diketahui, karena kandungan protein dalam susu dan air kelapa dapat menetralkan racun. Susu dan air kelapa juga mengandung antidotum untuk menangkap dan mengendapkan racun dan dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Najmi dan Cika Salsabila. Jadi dapat disimpulkan bahwa benzena ialah senyawa kimia organik yang nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan memiliki aroma atau bau yang manis. Fase kerja benzena sebagai xenobiotika terdiri dari 3 fase yang sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudari Cika Salsabila dan Najmi Rahmayuni, yang terdiri atas fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Adapun pencegahan terjadinya keracunan dalam proses produksi di industri dapat dilakukan dengan menggunakan zat kimia alternatif yang kurang toksik, mengurangi bahaya dan resiko yang mungkin dapat ditimbulkan pada pekerja dan lingkungan.